Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua nih? Ini hari ya, tadi pagi sih kita sudah kerja di tempat beda gitu ya. Kita berada di yang mau ke arah Sedan gitu loh guys, ya kan? Kita sedang mengerjakan batrabing paginya gitu ya. Jadi jam 6 tuh kita udah standby, pergi sampai tempat kerjaan tuh jam setengah 7 kurangan. Terus kita langsung mulai tuh, langsung batrabing. Kita kemarin ada berapa orang kemarin tuh ya, 20 orangan gitu loh. Itu sekitar berapa ribu ya, cuma sisanya doang sih ya. Mungkin ada 60 ribuan kali ya, 60 ribu, 50 ribuan kalau nggak salah sih ya. 20 orang gitu, kita semua tuh kerjanya bareng semua gitu, nggak ada yang mau ambil row ini mau ambil row itu, nggak ada kayak gitu. Kita semua hajar semua 20 orang tuh, up down up down up down gitu loh guys, ya kan. Dan ini mereka orang-orang RAC gitu guys. Kita ikut sama mereka gitu kan, jadi beda gitu rasanya gitu. Yang biasanya kita kerja kontrak gitu kan ya, maksudnya kita sih bisa cepat gitu ya, tapi nggak kayak gimana ya, kayak kejar gitu loh, kejar-kejaran gitu loh, ya kan. Biasanya kita kan kalau itu kan kerja ngambil 10 row gitu kan ya, terus istirahat sebentar 5 menit gitu ya. Ini mah nggak ada kayak gitu-gituan guys, kita nggak jalan terus aja gitu ya. Pokoknya kita ya itulah apa namanya, kerja dulu paginya patrabing ya kan ya. Nah habis itu kita pergi ke tempat ini untuk mengerjakan wires gitu ya, wirelifting gitu yang pertama gitu kan. Jadi ini wiresnya yang dimau tuh ya, seperti teman-teman lihat kan tuh ya, yang bawahnya tuh cuma di re-rolling aja gitu, di keluarin terus dimasukin lagi, terus di roll gitu loh, supaya dia bisa lepasin itunya, dia punya kayak kumisnya gitu loh, biar nggak nempel ke kawatnya gitu kan, supaya nanti kalau misalnya untuk next lifting itu gampang gitu guys, ya kan. Tuh itu juga di bawah itu dibuka dulu, tarik ya, masukin lagi yang nomor 2-nya, naikin lagi, cuma di re-rolling aja gitu atasnya juga, terus diturunin satu ke bawah gitu loh, ya kan. Juga sama kayak gini guys, itu keluarin masukin lagi, keluarin masukin lagi. Nah yang atasnya keluarin, taruh di bawahnya gitu. Jadi ini untuk supaya tuh dia growth-nya gitu, perkembangan pohonnya tuh biar dia catching gitu loh di wiresnya. Kalau enggak nanti kalau misalnya nggak dimasukin dalam kawatnya gitu ya, wireliftingnya gitu, kalau enggak nanti pada keluaran semua. Untuk naikin lagi tuh bakalan berat sekali guys, ya kan. Jadi tuh first time harus get it right gitu loh, harus bener-bener yang pertama kali tuh harus bener-bener itu bisa jangan sampai salah gitu. Kalau nggak nanti dia bakalan berat banget nanti nih untuk dinaikinnya lagi untuk next liftingnya guys, ya kan. Tuh itu banyak banget kan ya, apa namanya, di bukit-bukit gitu guys. Kerjaannya gitu loh, ya kan. Ya kerjaan sih guys ya, nggak apa aja gitu kita hajar kejar. Juga kerjaannya jangan ngeluh-ngeluh lah, ini mau itu, nggak ada kayak gitu kan. Penting nyerah, jangan menyerah, terus kerja yang benar gitu loh, ya kan. Karena sekarang kita tuh kalau mau capek nggak capek harus bisain sebisa mungkin, karena kita sekarang udah ada Mbak saya sama si Matthew gitu loh. Jadi kan kita harus semangat kerja terus guys. Ini kita kan ini masih mending guys, ini yang agak sedikit nggak terlalu nanjak banget gitu loh. Tadinya setelah kita sampai sini gitu kan ya, kita ditaruh tuh di mana ya sih, awalnya tuh dia flat terus langsung nanjak gitu, sok gitu. Tapi kalau kita kerja kayak begitu guys ya, misalkan wirelifting gini kan ya, kita arahnya tuh mau ke atas gitu kan ya, itu nggak kerasa karena kita lagi kerja gitu loh. Kalau misalnya kita lagi nggak kerja ya kan, mau naik begitu capek. Ya kan, karena kita kerjanya tuh kayak jalan tuh miring gitu loh guys, ya kan. Bukannya yang jalannya tuh kayak lurus gitu ke depan, jangan kagak guys, kita tuh jalannya tuh kayak miring begitu, jadi nggak kerasa gitu loh, ya kan. Tuh ini nih bahasa tuh kenapa kita kayak begitu tuh, ditepuk-tepuk tangan gitu ya, itu supaya tuh debu-debunya tuh nggak nempel guys, ya kan. Kalau tuh banyak banget tuh serbuk
spraynya gitu di tangan kita gitu loh. Itu kalau kayak begitu jangan kucek-kucek mata. Kalau nggak perih deh tuh, ya kan. Jadi kalau nggak sengaja gitu kan kayak begini, kejadian gini kan guys ya, kita bisa sampai kayak keringetan gitu loh. Itu kita nggak sadar, kadang-kadang tuh kita lap muka kita gitu pakai tangan kita gitu, udah tahu supaya abis pegang pohon gitu kan ya. Gimana nggak mau pilek-pilek kayak begitu ya. Dan juga tuh ya, ini suara angin yang teman-teman bisa dengarkan itu emang agak sedikit windy sih, ya kan. Tambah lagi tuh di langit, ya kan, ada sih tuh awan-awannya ya. Itu kadang-kadang tuh sampai ngeres banget kan, sampai panas keringetan sekali gitu loh. Sampai tuh kita tuh keringetan ya. Ini baru sadar ya kita nih pulang kerja gitu ya. Di kaca gitu, di kamar mandi gitu, kayak biang keringat gitu loh, numbuh gitu di jidat kita. Karena mungkin kita keringetan gitu kan, itu pakai hoodie tutupin kita punya kepala gitu kan ya, jidatnya gitu ya basah ya, itu lah bikin biang keringat gitu guys. Jadi kayak jerawat gitu. Aduh, nggak satu nggak dua, lumayan banyak juga nih di atasnya, ada kali 5 atau 6 gitu ya. Buset, ini masih hati-hati nih, makanya nih pakai gelas gini kita tadi di kayak clapping gitu dibersihin dulu. Dan kalau misalnya mau habis kerja gitu, soalnya kita cuci tangan dulu gitu pakai air putih guys, supaya nggak kena debu-debunya gitu, bikin gatel-gatel banget gitu ya, buset. Nah kalau kayak gini guys ya, biasanya kan nih pasti teman-teman kita tuh yang kerja di kebun juga ya, yang di sini di Blenheim, orang Indonesia gitu ya, mereka pasti pada agree dan nih, misalkan kerja kayak begini, yang misalnya kita kerja kontrak gitu kan ya, individual gitu kan ya, yang sendiri-sendiri gitu loh, kita pasti kalau misalkan kita target tuh kerja 8 jam kan sehari gitu kan ya. Nah kita sebelum jam 12 siang, jadi kita atau jam berapa, jam 11 gitu ya, pokoknya kita jam berapa kita mulai kerjanya gitu kan ya, kita mulai dari jam 7 contohnya, maksudnya contohnya gitu, atau jam 8 gitu lah ya, kita udah ngejar kita target kita gitu ya sebelum jam 12 siang. Nah baru tuh abis lunch time gitu, itu biasanya tuh bonusnya juga gitu guys. Jadi kita kita udah bikin, pokoknya itu bonusnya gitu, kita kejar lagi gitu. Jadi ada gap dimana kita tuh bisa kayak legaan dikit istilah sebenarnya, maksudnya enggak kayak full banget gitu kan ya pas siangnya gitu kan ya, baru kita tancap gas lagi gitu loh, ngejar lagi gitu loh. Kalau ini beda, karena ini kan ditaruhnya buat gajinya tuh kayak jam-jaman gitu kan ya. Nah semua tuh dihajar sama semua gitu loh pendapatannya, jadi kayak nggak ada motivasinya juga gitu loh. Kalau misalkan kerjanya tuh kayak individual gitu kan ya, yang misalnya kita kerjanya tuh dibayar tuh per pohon gitu loh, bukan yang untuk dibayar per jamnya gitu loh. Kalau misalnya kita kerja tuh lebih bagus enaknya kalau untuk kontrak gitu bayar per pohon, itu lebih enak, pasti pada semangat semua deh, pasti tuh orang pada semangat semua. Tapi di sisi lainnya ada sisi jeleknya juga kayak gitu, orang yang nggak pengalaman juga gitu ya, kalau misalnya mau balapan atau bagaimana gitu ya sama temennya gitu ya, kadang-kadang tuh kerja itu nggak bener gitu loh, maksudnya kayak berantakan gitu, nggak mungkin di depannya 1 2 3 4 B depan tuh rapi, dalamnya tengahnya hancur semua, main asal aja gitu, dihajar cepet gitu loh, itu nggak baik juga. Tapi kalau kita kan kayak gini kan, kita bukannya mau ngejar kayak balapan gitu loh, kita ngejar tuh kayak target aja gitu kan ya, kita pasti semua ada target juga gitu loh. Misalnya kerjanya untuk kayak dibayar per pohonan gitu, bukan per jam gitu guys ya. Misalkannya contohnya nih ya, kerja kayak begini nih, weightlifting gini kan ya, di satu row nya tuh ada maybe ada sekitar 150 contohnya aja gitu ya. Tapi itu mesti lakukan karena kan kiri kanan gitu kan, atau row ini kan ya, misalnya nomor 29 dalam sama 29 luar tuh ke nomor 28 nya atau 230 gitu, itu hitungan satu guys. Jadi kita mesti ngejakan yang di dalam dan di luar juga gitu loh, ya kan. Jadi kita target itu misalkannya
ada 150 gitu ya. Misalnya kita kejar tuh targetnya udah bikin I don't know 4.000 3.000 pohon lah gitu ya sebelum lunchtime gitu ya. Nah habis itu kita tambahin lagi, tinggal bonusin lagi aja, bisa bikin 4.000, 5.000, 6.000 gitu loh, untuk mengerjakan weightliftingnya gitu loh. Itu kita jalan aja gitu ya. Jadi kan kayak gitu kan kita ada motivasi dan ada target kita juga gitu untuk mengerjakan apa yang kita mau kerjakan gitu loh, ya kan. Jadi contohnya tuh kalau salah pasti teman-teman juga yang kerja di Vinyet pasti pada agree juga gitu loh, setuju gitu loh. Pasti mereka tuh mengejar tuh targetnya juga gitu. Kalau salah targetnya ada, misalnya contohnya aja ya, per pohonnya dibayarnya ada no maybe 3,5 sen gitu ya kan, atau 4 sen gitu, taruh 4 sen gitu lah ya, taruh ada 1.000 tuh $40 aja gitu kan ya kan, bisa bikin dua 80 dolar gitu ya kan, kali misalkan bisa bikin 4.000 80 atau 60 gitu kan, 5.000 6.000 aja gitu kan. Pasti mereka tuh pada ngejar semua gitu targetnya gitu. Ada yang bisa sampai 10.000 gitu ya, tergantung dari jam berapa mulainya dan jam berapa selesainya gitu ya. Biasanya kalau kayak begitu, orang yang mengerjakan untuk kerjaan kontrak begitu, mereka tuh nggak mau apa ya, mungkin istirahat ya kan, smoke break, mau apa, kayak mungkin minum kopi dulu sebentar, atau ngerokok atau ngapain, ngopi lah gitu ya, sebentar 10-15 menitan gitu kan ya, 10 sampai 15 menit lah gitu ya, tergantung terserah mereka gitu gimana mau mereka istirahatnya gitu loh ya. Ini misalkannya contoh kalau mereka mengerjakan tuh kayak kontrak gitu loh, bukan yang bayar jam-jaman gitu. Nah kalau misalkan untuk makan siang, terserah mereka mau makan siang mau jam berapa aja gitu, yang penting mereka tuh target ada gitu loh ya kan. Nah kalau kayak begini kita semua dihajar sama semua gitu loh. Jam berapa kita mulai, jam berapa istirahat pertama untuk smoke break, sama jam berapa untuk lunch time-nya gitu ya. Jadi kayak beda aja gitu. Ini kayak bener-bener kejar banget gitu loh guys. Kita jadi kayak nggak ada motivasi sih, ada motivasi kita, tapi nggak kayak kalau misalnya kita kerja untuk individual gitu loh, yang sendiri gitu, yang bayarnya tuh per pohonan gitu, bukan yang per jamnya gitu loh. Jadi dapat pendapatannya tuh lebih kurang sih kalau salah untuk kerja yang jam-jaman dibandingkan dengan kerjaan bayar per pohonan gitu guys ya kan. Pasti teman-teman kalau misalkannya yang di sini gitu, yang di Blendem ya, misalkannya kayak lagi mengerjakan kerjaan tuh kayak kontrak gitu, pasti mereka melihat dia punya block sheet-nya gitu ya, ada berapa pohon gitu kan, dihitung. Contohnya mereka bisa ngambil 10 row per orang gitu kan ya, satu set dulu gitu loh. Pokoknya satu set udah selesai, terus ngambil lagi satu set lagi gitu loh. Jadi kan apa, dia punya numbernya tuh ada semua kelihatan gitu loh, ada berapa, dengan dikalikan berapa mereka bisa menghasilkan berapa seharinya gitu kan ya. Itu juga kemarin kita kalau misalnya kerja kayak begitu, datang kerja, sign in, terus bagikan row-nya gitu kan ya, terus ya kita tinggal hitung aja nanti gitu loh, end of the day udah selesai kerjaan gitu kan, baru kita hitung semua gitu berapa ya, tinggal dikaliin aja berapa gitu loh ya kan. Kalau ini beda, ini jam-jaman gini beda gitu kan, sama yang misalnya kerjanya untuk jam-jaman sama kerjaan yang untuk seperti bayarannya tuh kayak per pohonannya gitu loh. Pasti orang yang pengalaman tuh pasti mau milih tuh kerjaan tuh kayak ya kayak gini gitu, yang untuk bayarnya tuh per pohonannya gitu loh. Tapi kalau misalkan yang untuk orang RSI, itu RSI itu bisa dari negara Indonesia atau dari negara Thailand atau negara pulau itu kayak negara-negara Pasifik gitu, negara New Zealand gitu loh ya kan. Mereka tuh bekerja gitu, ada sebagian mereka tuh mengerjakan tuh yang kayak perpohonan, atau dibikin satu set untuk bayarannya tuh kayak per jaman gitu loh. Jadi apa yang mereka bikin satu hari itu ntar dilihat aja gitu berapa end of the weeknya gitu ya kan. Jadi agak beda gitu sistemnya untuk kerjaan untuk yang
orang-orang lokal yang misalnya kerjanya yang untuk bayarannya per pohonan sama pembayarannya untuk per jamanya gitu loh. Emang beda banget hasilnya gitu loh. Itu juga tadi bosan kita gituin tangan kita lagi kan ya, bersihin gitu loh. Itu supaya kita nggak kena serbuknya gitu loh, karena kita lupa main kucek-kucek mata aja gitu. Jadi ya guys ya, untuk saat ini terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu kalian semua untuk mengikuti video kita hari ini gitu ya. Dan ini kita saat ini sedang mengerjakan fresh lifting gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau bagaimana tentang pekerjaan ini, untuk yang pekerjaan weightlifting ya, ini sih mulai kayak reloading aja gitu loh. Ya kan, karena ini cuma untuk supaya dia tuh nggak kelilit dengan wire-nya gitu. Jadi kalau misalkan untuk lifting berikutnya tuh nggak susah gitu guys. Maksudnya bukan susah sih, maksudnya nggak berat gitu, jadi nggak berjatuhan juga gitu. Ini juga untuk protect dia punya rantingnya gitu, kayaknya gitu kena angin gitu, berjatuhan gitu. Kalau udah jatuh ke bawah gitu, waduh itu udah berat sekali guys kalau misalnya untuk dinaikin lagi gitu kan ya. Dan ini kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau bagaimana ya, kayak tadi di mention gitu ya, silakan monggo di komen aja gitu guys ya. Dan jangan lupa juga di like, share juga ke teman-teman dan family, kasih tahu tentang pekerjaan kita tuh kayak bagaimana gitu ya di Binyat sini guys ya. Jadi untuk saat ini sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya nanti guys ya. Dan jangan lupa juga di subscribe kalau misalnya kita habis upload video tuh bagaimana di channel kita gitu, di nama Family Vlog. Kalian dapetin notifikasi langsung gitu loh, keluar gitu loh. Oh Johan Gunawan habis ngeluarin video gitu kan ya, habis upload video. Jadi sekian dulu, Tuhan berkati kalian semua, sehat selalu guys ya, menyembah Tuhan, dan Johan sehat.